Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala ahlihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumil qiyamah. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Semangat untuk selalu belajar dan belajar. Ya, pelajaran kita kali ini pelajaran tematik. Kita telah masuk pada pertemuan yang ke-6. Pelajaran kita kali ini kita akan sedikit mengulang apa yang sudah dipelajari pada subtema 1. Karena apa? Insya Allah besok Senin 10 Agustus kita akan adakan penilaian harian atau ulangan harian tematik. Ya, ingat materinya subtema 1. Jadi semua yang ada di subtema 1 kalian baca lagi ya. Dan catat harinya, jangan sampai lupa. Pada pelajaran yang terdahulu kalian memahami tentang pengertian bunyi. Apa itu bunyi? Bunyi berasal dari benda yang bergetar. Jadi segala sesuatu yang bergetar itu menghasilkan bunyi. Kemudian benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi ini disebut sebagai sumber bunyi ya. Sumber bunyi apa? Benda-benda yang menghasilkan bunyi. Nah, kalau kita kaitkan dengan keragaman yang ada di Indonesia, maka alat musik tradisional merupakan salah satu dari keberagaman yang ada di Indonesia. Alat musik tradisional ini termasuk sumber bunyi karena menghasilkan bunyi. Berikut contoh-contoh alat musik tradisional dan bagaimana cara memainkannya. Alat musik dengan cara dimainkan dengan cara dipetik, contohnya adalah yang ini kecapi. Kecapi alat musik tradisional dari Sunda atau Jawa Barat. Berikutnya yang sebelahnya ini alat musik sasando dari Pulau Rote atau Nusa Tenggara Timur. Sasando ini pernah menjadi ikon bangsa kita ya, pernah ada di gambar uang 5.000 zaman dahulu. Alat musik berikutnya yang dimainkan dengan cara digesek ada keso-keso berasal dari Sulawesi Selatan, ada juga rebab dari Jawa Barat. Alat musik berikutnya dengan cara dipukul adalah talempong. Talempong alat musik dari Minangkabau. Minangkabau mana? Sumatera Barat ya. Berikutnya yang dipukul juga adalah gong. Ini berasal dari Jawa Tengah. Alat musik berikutnya yang dimainkan dengan cara ditiup adalah papompang. Ini berasal dari Toraja, Sulawesi Selatan. Berikutnya yang dimainkan dengan cara digoyangkan itu adalah angklung. Ini berasal dari Jawa Barat. Kemudian kita juga membahas bagaimana sifat bunyi yang dapat merambat melalui 3 zat benda. Yaitu benda apa saja? Benda gas atau udara. Yang pernah kita bahas adalah contoh ada 2 orang yang sedang bermain atau memegang selang ya. Kemudian juga ada contoh lainnya adalah terdengarnya bunyi petir yang sampai ke telinga kita ya dari kejauhan. Ini adalah contoh bunyi yang merambat melalui udara. Sifat bunyi lagi dapat merambat pada benda padat ya. Ada 2 orang anak yang bermain telepon kaleng yang disambungkan dengan seutas benang. Yang berikutnya bisa merambat melalui benda cair ya. Bunyi bisa merambat melalui benda cair. Ini pernah kita bahas di contoh yang seperti ini. Ya, ada orang mendengarkan ember yang berisi air itu ya. Kemudian lalu bagaimana dengan seorang astronot? Ya, bagaimana cara mereka saling berkomunikasi atau berbicara, ngobrol gitu ya. Padahal mereka ada di ruang hampa ya. Padahal ruang hampa ini kan tidak ada atmosfer atau udara sebagai
cara untuk merambatnya bunyi. Nah, mereka menggunakan apa ya? Mereka menggunakan gelombang radio atau elektromagnet. Kemudian di Indonesia, sebagai negara yang berbudaya, ya, memiliki suku dan adat istiadat yang berbeda-beda. Oleh karena itu, keragaman tadi harus kita pelihara. Ingat, harus kita pelihara ya. Di setiap daerah di Indonesia memiliki beraneka ragam budaya, misalnya dalam bentuk beberapa upacara adat. Namun, dikarenakan saat ini adanya virus corona, ketika ada yang meninggal, yang biasanya menggunakan upacara adat ataupun acara-acara khusus gitu yang mengumpulkan banyak orang, maka tata cara pemulasaran jenazah atau penguburan jenazah COVID-19 ya, ini dengan tata cara sesuai protokol kesehatan. Sikap kita bagaimana? Ya, kita harus mendukungnya. Jangan sampai ada yang menolak, mengambil paksa jenazah atau berdemo ya. Selain upacara adat, keberagaman selanjutnya adalah pakaian adat. Ini juga dipakai pada acara-acara adat gitu ya, upacara adat. Pakaian adat ini di setiap daerah ini berbeda-beda. Suatu daerah memiliki ciri khas. Ya, waktu itu Ustaz pernah menyuruh apa arti ciri khas, yaitu khusus atau istimewa. Jadi setiap daerah memiliki ciri khas yang membedakan dengan daerah lainnya. Masih ada kaitannya dengan keberagaman yang ada di Indonesia, maka sekarang kita sedikit tambahkan beberapa nama suku dan daerah asal dari suku tersebut. Perhatikan, ada suku Batak. Ini berasal dari Sumatera Utara. Ada suku Sunda, berasal dari Jawa Barat. Suku Betawi, ya, adanya di DKI Jakarta, dan suku Dayak ada di Kalimantan Barat. Berikutnya pula ada suku Asmat. Suku Asmat ada di Provinsi Papua, ya, Kabupaten Merauke. Untuk pertemuan kita kali ini Ustaz cukupkan sampai di sini. Tetap semangat untuk selalu belajar dan belajar. Walaupun di rumah tidak ada tugas ataupun apa, tetap semangat untuk mempelajari buku ya. Jangan semangat bagikan di rumah ya libur panjang, tidak pernah buka buku, malah seringnya main game ataupun apa. Ya, jangan seperti itu ya. Dengan adanya seperti ini, kalian perbanyak untuk ya dekat dengan orang tua, membantu orang tua. Jangan merepotkan orang tua ya. Kemudian belajar di rumah dengan sungguh-sungguh. Dan itu saja dari Ustadz. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.